Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan saya Riyadi. Kali ini saya akan mengajarkan tentang tutorial cara penggunaan aplikasi MOS lewat PC atau laptop. Pertama-tama, kita buka akun dulu di Mandiri Sekuritas untuk mendapatkan user ID, PIN, password, client ID, dan user ID. Setelah kita udah opening account di Mandiri Sekuritas dengan cara datang langsung ke cabang terdekat atau bisa daftar lewat online dengan melampirkan EKTP, NPWP jika ada, cover buku tabungan pribadi. Untuk administrasinya cukup menyediakan materai 3 lembar kalau ada NPWP. Kalau tidak ada NPWP, menyediakan materai sebanyak 4 lembar. Oke, setelah kita mendapatkan user ID-nya, otomatis kita sudah bisa mendownload aplikasi MOS-nya itu bisa di Mozilla, bisa juga di Google Chrome. Nah, kebanyakan saya menggunakan di Google Chrome. Nah, kita ketik aja di sini, klik Google Chrome. Setelah itu kita ketik Mandiri Sekuritas. Nah, di sini kalau muncul Mandiri Sekuritas tinggal diklik aja ya. Mandiri Sekuritas sini. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih Mandiri Sekuritas Online Trading, Trusted Partner to Prosper. Nah, tinggal diklik aja di sini. Nah, setelah itu kita pilih Most Health. Nah, di sini Most Help ini sangat membantu sekali karena sudah ada beberapa form-form yang disediakan seperti untuk perubahan data, tutorial, mouse-nya ada semua di sini. Jadi tanya jawab juga ada di sini. Nah, untuk tujuan kita itu adalah untuk mendapatkan aplikasi mouse-nya. Otomatis kita tinggal klik mouse download. Nah, klik. Nah, setelah kita klik akan muncul seperti ini nih, dua versi. Ada download light dan download full. Nah, kita pilih download full. Nah, kita tinggal klik aja terus next next sampai ke selanjutnya. Setelah itu finish. Setelah sudah kita mendownload aplikasi mouse-nya, otomatis di layar depan atau di desktop itu sudah muncul aplikasi atau gambar seperti ini. Nah, inilah aplikasi MOS, MOST atau Mandiri Online System Trading. Tinggal diklik aja aplikasi yang sudah kita download. Terus di sini dia minta perintah, ada yes, ada no, kita pilih yes. Nah, setelah kita sudah pilih yes, otomatis kita disuruh masukkan menggunakan user ID. Nah, user ID ini didapatkan di mana? Otomatis ini user ID dapatkan setelah kita opening account di Mandiri Sekuritas, entah itu kita datang langsung ke cabangnya atau kita daftar lewat online. Oke, kali ini saya menggunakan user trial yang diberikan sama petugas Mandiri Sekuritas untuk belajar aplikasinya. Nah, saya di sini akan memasukkan password. Oke. Setelah passwordnya masuk, nah akan muncul seperti ini garis hijau, kayak garis terbata-bata begitu, teman-teman. Nah, nanti akan muncul aplikasinya seperti ini ya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari setiap menu-menu yang tertera di aplikasi MOST-nya lewat PC atau laptop. Oke. Yang pertama kali muncul adalah di sini news. News ini adalah berita rekomendasi hasil riset saham oleh tim riset Mandiri Sekuritas Pusat. Di sini disediakan beberapa saham ya, dipilih untuk bisa dibeli. Di sini ada MDKA, direkomendasikan untuk dibeli dengan harga lasnya itu 1355 dengan target price-nya 1380 dan cut loss-nya itu 1330. Artinya kalau kita membeli
saham MDKA di harga 1355, otomatis kalau dia sudah menyentuh target price-nya di harga 1380, nah di situ kita bisa melakukan penjualan. Nah, terus kebalikannya, kalau kita membeli harga 1355 terus tiba-tiba saham MDKA turun menjadi 1330, otomatis kita harus jual cepat-cepat walaupun posisinya itu lagi minus atau rugi. Oke, sampai situ ya. Setelah itu ada satu menu di mana menu itu yang dibutuhkan oleh para investor atau para trader, di mana menu kerennya Mandiri Sekuritas itu ada satu menu yang kita bisa klik, itu bisa mencakup semua apa yang kita butuhkan. Eh, Bisa dikatakan dengan istilah menu paket lengkapnya lah. Nah, di sini kita masuk di menu GOMP atau Composite Screen. Tinggal diklik aja di sini. GOMP akan muncul seperti ini. Nah, berhubung marketnya lagi tutup guys, otomatis di sini di running trade-nya itu kosong. Oke, saya akan jelaskan di sini satu persatu dari fungsi yang ada di menu Composite Screen. Di sini di running trade itu akan terbaca seluruh transaksi saham yang lagi listing di Bursa Efek Indonesia atau saham yang terdaftar di Indonesia di Bursa Efek Indonesia sekitar 600 lebih akan mengalami uh, pergerakannya terbaca di menu running trade. Jadi seluruh transaksi saham di Bursa Efek Indonesia yang mengalami pergerakan entah itu dia naik atau turun atau stuck akan terbaca di sini. Jadi di menu running trade ini ada pergerakan beberapa seluruh saham yang lagi listing di Bursa Efek Indonesia. Di sini kita bisa lihat pergerakannya mulai dari waktunya, di sini kode sahamnya, pergerakan dalam bentuk harganya, persenannya, volumenya, dan sekuritas apa atau broker-broker apa yang transaksi di saham tersebut. Nah, di sini ada kodenya, dan kalau marketnya jalan di situ kodenya ada kode D dan F. Nah, D itu apa? D itu adalah domestik, F itu adalah forex. Artinya yang bertransaksi di saham tersebut itu ada orang domestik atau orang dalam negeri kita sendiri Indonesia. F itu forex atau orang asing atau luar negeri. Nah, kalau buyer sellernya itu ada beberapa kode-kode sekuritas sebagai dealer, agen penjual saham atau yang lagi bertransaksi di saham itu juga. Oke, sudah cukup ya untuk menurunin trade-nya. Terus kita beralih ke stock price. Nah, stock price ini adalah daftar harga suatu saham yang bisa kita cermati. Di sini kita sudah bisa lihat las. Contohnya nih saya ambil saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sini ada namanya las. Las ini adalah harga hari ini. Ini hari Selasa, berarti penutupannya itu di harga 3030 ya. Oke ya. Oke, saya akan jelaskan. Di stop price adalah kita bisa melihat daftar harga suatu saham. Contohnya kita ambil BBRI kodenya atau Bank Rakyat Indonesia. Oke, las adalah harga hari ini. Volume itu adalah volume transaksi. Nah, di sini ada dua volume ya. Dua volume yang berjejeran itu di sini volume transaksi hari ini. Kalau yang sebelah sini itulah volume transaksi kemarin. Oke. Ini limit high. Limit high itu adalah batasan tertinggi suatu saham. Ketika saham BBRI itu harga lasnya itu di atas limit high-nya, contohnya nih saham BBRI 3085 atau 810. Nah, berarti dia auto reject atas atau diberhentikan sementara di Bursa Efek Indonesia untuk ditransaksikan.
Oke, kita ke bawah itu ada namanya high. High itu adalah harga tertinggi yang sudah disentuh saat ini atau perdagangan dari sesi satu dan sesi 2 itu saham harga BBRI itu pernah menyentuh di harga 3.110. Terus kita lihat di sini ada namanya open. Open ini adalah harga pembukaan tadi pagi. Harga pembukaan tadi pagi itu dibuka di harga 3.070. Terus low-nya itu adalah harga terendah yang pernah disentuh saat itu juga, dari sesi 1 sampai sesi 2. Kalau ini harga tertinggi yang pernah disentuh pada pada perdagangan sesi 1 dan sesi 2. Ini harga terendah yang pernah disentuh pada perdagangan sesi 1 dan sesi 2. Limit low kebalikan dari limit high. Ketika saham BBRI itu harga lastnya di bawah harga limit low, taruhlah contohnya 2820 atau 2825. Nah, berarti posisi saham BBRI itu akan disuspend oleh Bursa Efek Indonesia karena sudah uh, melewati standar dari Bursa Efek Indonesia untuk batasan terendahnya. Oke. Itulah menu yang ada di stock price ya. Terus kita lanjut ke bawah, ada namanya bid, ada namanya offer. Jadi untuk antrian harga belinya saham Bank Mandi BRI itu ada di kolom bid. Kenapa di kolom bid? Karena itu adalah praksi harga untuk beli yang sudah disentuhkan oleh sistem JAS atau Jakarta Automatic System. Jadi harga terbentuk itu agak ada karena adanya permintaan dan penawaran. Jadi harga saham BBRI ini adalah bukan harga yang dibuat-buat oleh manusia, tetapi ini adalah terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran oleh para investor. Terus di sampingnya itu ada namanya bitfall. Bitfall itu adalah sisa lot atau sisa lembaran yang ada di harga tersebut. Contohnya nih, di antrian harga pertama itu 3.030 itu masih tersisa sekitar 16.929 lot atau lembar yang masih tersisa di harga 3.030. Jadi di sini lot, kalau kita mau melihat kalau misalnya lot-lotnya masih tebal di sini, otomatis kita masih ada kesempatan untuk dapat kalau kita antri di harga yang sudah disediakan di sini. Oke. Terus di bawah di sampingnya juga, di sampingnya bid ada offer. Offer itu adalah antrian harga jual. Kalau bid itu antrian harga beli, offer itu antrian harga jual. Nah, kalau kita ingin menjual, otomatis kita memilih harga yang ada di bawah kolom offer. Jadi kita harus memilih salah satu harga yang ada di sini. Kalau overfall itu adalah sisa lot atau sisa antrian lembaran yang ada di harga 3040. Kebalikan dari bitfall itu untuk antrian harga beli, overfall itu sisa lot untuk antrian harga jual. Oke. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya di samping ini, points buy dan points sell. Oke, saya akan jelaskan. Ini salah satu juga bentuk analisis untuk menganalisis suatu saham. Karena di sini ada namanya forex buy dan forex sell. Forex buy itu adalah asing beli, forex sell itu adalah asing jual. Ketika volume transaksi asing lebih banyak membeli ketimbang menjual, maka saham tersebut itu akan naik karena dana yang paling kuat di bertransaksi di Bursa Efek Indonesia itu adalah dana asing. Tetapi kalau saya lihat di sini saham BRI kebanyakan yang menjual daripada membeli, otomatis harganya turun sebesar 10 poin. Dari pembukaannya 3070, terus harga penutupan
sesi 2 itu 3030, berarti sorry, dari harga harga eh, kemarin, harga penutupan kemarin itu 3040, terus dibuka di harga 3070, akhirnya harga penutupan hari ini itu lebih rendah dari dibandingkan harga penutupan kemarin. Jadi dia mengalami penurunan sebesar 10 poin. Oke. Ketika kalau Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, saya akan menuntaskan di sini dulu di menu stock price ya. Nah, di menu stock price ada kaitannya dengan foreign buy dan foreign sell kalau kita ingin menganalisis pergerakan suatu harga saham. Ini terus uh, di samping stock price ada namanya stock down. Stock down itu adalah perubahan pergerakan harga saham dilihat dari uh, per detiknya, per menitnya, dan per jamnya. Kita bisa lihat di sini. Oke, lanjut lagi, kita masuk di menu stock daily. Stock daily itu adalah pergerakan atau perubahan harga saham dilihat dari uh, hari, dilihat dari harinya. Ini kemarin tanggal 29, hari ini tanggal 30. Besok akan terupdate lagi tanggal 1 Juni 2020 itulah. Oke. Terus di sampingnya lagi ada namanya stock chart. Jadi stock chartnya ini kita bisa melihat historical pergerakan harga saham itu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tinggal tarik garis aja ke belakang, kita bisa melihat tahun-tahunnya di sini ya. Oke. Mana ya? Oke, ini untuk membesar dan memperkecil seperti aja. Oke, gitu aja ya, Pak ya. Tinggal digeser-geser aja yang sini. Oke, itu untuk picture, stock chart, stock daily, stock down, dan stock price. Oke, kita kembali ke menu stock price ya. Stock price, tinggal kita klik lagi stock price. Kita akan simulasi cara membeli saham. Oke. Otomatis kalau kita ingin membeli, otomatis memilih harga yang ada di kolom bid ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada beberapa picture yang disajikan, mulai dari buy untuk beli, sell untuk jual, main untuk merubah harga atau lot kita selama posisinya di order list masih open, itu masih bisa dirubah harga ataupun lotnya. Nah, di samping ada withdraw. Withdraw itu membatalkan selama posisinya di order list itu masih open, masih bisa dibatalkan transaksi kita, entah itu beli ataupun jual. Oke. Oke, simulasi untuk membeli, kita klik di sini buy. Kita klik di sini menu buy, terus memilih harga yang ada di kolom bid. Contohnya saya di sini saham BBRI, saya ingin membeli di harga 3010 sebanyak kita masukkan quantity-nya sebanyak 1 lot, mengeluarkan dana 300.000 rupiah. Oke, kita mengeluarkan dana sebesar 300.000 rupiah. Nah, setelah kita input harga, price, dan quantity atau lotnya, kita masukkan pin di sini. Di sini ada permintaan pin, kita tinggal masukkan aja. Setelah kita masukkan pin di sini, kita lanjut ke menu buy submit. Nah, kita tinggal klik buy submit. Kenapa di sini pin kode error? Karena saya pakai user trial. Jadi saya tidak bisa untuk bertransaksi secara langsung. Secara juga ini sudah malam, otomatis perdagangan sudah ditutup. Oke, setelah kita bertransaksi beli ya dengan memasukkan harga dan lotnya itu, untuk mengecek status orderan kita itu kita bisa klik
menu di order list. Nah, di order list ini akan terbaca status orderan kita. Contohnya ini waktu orderan kita, kode sahamnya itu BBRI, tipenya apa, price-nya itu 3010, quantity 1 lot. Ini nanti di ini kosong-kosong. Nah, di sini yang paling penting di sini adalah status. Di sini statusnya ada open, ada done. Kalau open itu berarti masih diantri, kalau done itu berarti kita sudah dapat. Jadi kalau sudah done itu tidak bisa di omin lagi ataupun di withdraw, dirubah ataupun dibatalkan. Sudah tidak bisa lagi kalau status di sini sudah done. Oke. Nah, setelah kita membeli, kita akan simulasi untuk menjual. Tadi kita membeli saham BBRI di harga 3010 sebanyak 1 lot. Kalau kita otomatis kalau kita mau menjual, otomatis harus di atas harga pembelian kita. Jadi kalau kita menjual saham di atas harga pembelian kita, itu kita mendapatkan namanya capital gain atau selisih antara harga beli dan harga jual. Otomatis kita tidak mau jual rugi dong. Untuk status penjualan saham kita, otomatis kita harus menjual di atas harga pembelian dari awal. Nah, kita klik di sini menu sell, kita beli di harga 3010, otomatis kita akan jual simulasi 3080. Kita masukkan quantity-nya sebanyak 1 lot, berarti kita mendapatkan uang sebesar Rp308.000. Tadi kita mengeluarkan modal itu Rp300.000, terus kita menjual di harga 3080, kita mendapatkan Rp8.000. Otomatis kita ada keuntungan sebesar Rp7.000. Nah, nanti itu pertanyaannya, apakah 308.000 itu murni yang saya dapatkan? Tentunya tidak, karena ada namanya fee transaksi jual dan beli. Nah, ketika kita membeli dikenakan fee transaksi beli. Kalau kita menjual dikenakan fee transaksi jual. Oke teman-teman, saya kira sampai di situ videonya. Next kita akan lanjut lagi membahas beberapa feature yang ada di SteamMOS lewat aplikasi laptop dan PC. Oke, saya Riyadi. Selamat malam. Bye bye.